ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti, ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Oh Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh Bapakku, Bapakku,
ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, sebab Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami percaya Tuhan, kami berserah pada-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan, tempat pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan. Mau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oh Tuhan, sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, tinggikan namanya, agungkan Dia, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari dengarkan katanya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saya dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari dengarkan katanya. Dia berfirman,
mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang lembut katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku bawa, yes Lord, ku terima anugerahnya dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, pertolongan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh Tuhan, Kami membawa hati kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ini persembahan kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Engkau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu.
Yesus. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan, sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Katakan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Katakan, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, jiwaku tenang, oh, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari bawa hatimu, ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Inilah ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, oh Tuhan, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasannya dengan pengurapan yang limpah
Sehingga pada hari ini firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Istimewa, kami akan belajar tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Tolonglah kami supaya kami bisa mengertinya, memahaminya. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita hari ini, dalam minggu ini kita mendapat kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Khusus hari ini saya akan coba menyampaikan tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara-saudara, dan itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan membacanya. Pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Beberapa hari sebelum hari ini, kita mengikuti ibadah tentang hari kenaikan Tuhan. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Ayat yang sama yang saya bahas pada hari ini juga, yaitu tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau hari Kamis tentang pesan-pesan sebelum Tuhan naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali." Ya ini, akan datang kembali. Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi akan ada kedatangan Tuhan kembali. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi yang lahir di kandang domba. Tetapi nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bukan sebagai seorang bayi yang lahir di kandang. Ya, saudara-saudara, ini penting sekali kita ketahui. Ini penting sekali kita mengerti. Sebab ada banyak pengajaran-pengajaran tentang hari kedatangan Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang disampaikan tentang hari kedatangan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, beberapa banyak sungguh ekstrim, bahkan menentukan tanggalnya, menentukan waktunya, kapan Tuhan datang. Dan ini sudah berulang-ulang kali terjadi. Tuhan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian lagi terjadi, Tuhan datang tahun sekian, Tuhan datang tahun sekian, tanggal sekian. Bahkan ada satu saat Tuhan datang jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saudara-saudara, ini mengacaukan banyak orang, karena kalau kita tidak mengerti, maka dengan pengajaran-pengajaran yang sedemikian, arah dan fokus kekristenan menjadi kacau. Oleh sebab itu perlu mengerti tentang hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudara,
hari kedatangan Tuhan yang pertama menjadi pengharapan dan penghiburan kita. Ini luar biasa. Hari kedatangan Tuhan menjadi pengharapan saya. Menjadi pengharapan saudara-saudara. Di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa yang terjadi di atas muka bumi ini. Di tengah-tengah pandemi global, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah masalah yang menimpa silih berganti pada hari-hari ini. Ternyata hari kedatangan Tuhan yang kedua, ini menjadi pengharapan saudara-saudara. Mari kita melihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, saudara-saudara, kamu Tuhan datang pada kali yang kedua, ini menjadi satu penghiburan. Ini menjadi satu pengharapan buat kita semua. Saudara, ini pasti akan terjadi. Saudara harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Allah, pasti akan terjadi. Berapa banyak orang mendengar ramalan-ramalan tentang ekonomi, mengatakan begini, mengatakan begitu. Dan mereka memperhatikan baik-baik saudara-saudara. Bahkan dengan perhitungan-perhitungan mereka meramalkan seperti ini, ekonomi, seperti itu ekonomi dan sebagainya. Ya. Bahkan pembicara-pembicara yang sudah kelas dunia, tingkat dunia, sekali berbicara tentang ekonomi untuk diprediksi apa yang akan terjadi, mereka harus mendapat bayaran yang sangat mahal. Nah, saudara-saudara, firman Allah lebih daripada itu semua. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan digenapkan. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu mengerti. Dan pengajaran firman Tuhan yang saudara terima akan membuat saudara-saudara bisa memahami dan tidak bingung dengan apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Kalau bingung, saudara-saudara bisa tersesat, bisa menimbulkan kekacauan dalam pikiran, bisa menimbulkan salah langkah, salah arah, salah tindakan saudara-saudara. Saya ambil contoh, beberapa tahun yang lalu mengatakan akan terjadi masa antikris, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh beberapa banyak orang, mereka menimbun bahan makanan. Mereka menimbun beras sedemikian rupa banyaknya. Saya mengetahui saudara-saudara, ada orang timbun beras saudara-saudara di gudang, saudara-saudara, rumahnya dibuat satu gudang dan begitu banyak timbunan beras dan bahan-bahan makanan. Tapi tidak terpakai juga, akhirnya banyak kutunya, akhirnya berasnya menjadi rusak. Kenapa hal itu terjadi? Karena salah penafsiran, karena salah informasi, karena terjadi kekacauan dalam mendengar firman Allah. Saudara-saudara, umatku binasa karena tidak mengerti. Kita membaca itu Markus 12 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Terjadilah kesesatan. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Saudara, Alkitab yang kita miliki, kita baca, kita pelajari, minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun, mencelikan kita. Seperti pada saat ini kita mendengar firman Tuhan mungkin sekitar 40 menit kurang lebih, saudara-saudara, dengan waktu yang pendek ini Roh Kudus menolong kita.
Roh Kudus membukakan rahasia itu kepada kita bersama. Sehingga kita boleh memahami peristiwa tentang hari kedatangan Tuhan. Jangan sampai satu orang pun disesatkan. Terjadi kekacauan karena saudara tidak mengerti kitab suci. Ya, saudara-saudara, umat Tuhan harus terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, saya dan saudara-saudara semua umat Tuhan dimanapun berada harus terus menerus dipimpin oleh Roh Allah. Bukan dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh hawa nafsu, bukan dipimpin oleh setan, bukan dipimpin oleh dosa dan kejahatan. Tapi kiranya kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah yang memimpin kita pasti akan membawa kita kepada kebenaran. Pengertian-pengertian akan dibukakan. Kadang-kadang kita tertutup hati kita, tertutup mata rohani kita. Tetapi ketika saudara hari ini sungguh-sungguh mendengar sambil berdoa, Roh Kudus akan menyingkapkan itu kepada kita semua. Itulah doa saya, itulah kerinduan saya. Dan mari kita belajar peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua. Yang kedua itu dibagi dalam 2 tahap. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu dibagi dalam 2 tahap. Ini yang akan kita lihat. Tahap yang pertama disebut dengan pengangkatan. Ya, pengangkatan. Kita mengenal dengan istilah rapture, pengangkatan. Tahap yang kedua disebut dengan kedatangan Tuhan. Ini kedatangan Tuhan yang kedua. Kita harus bisa membedakan ada 2 tahap. Sebentar saya akan coba menerangkan ini saudara-saudara dalam waktu yang singkat ini. Dan kiranya saudara bisa memahami Roh Kudus menolong kita. Saudara, dalam tahap yang pertama yaitu pengangkatan, ini terjadi untuk umatnya, untuk gerejanya. Ya, bukan terjadi untuk umum, untuk semua orang, bukan. Khusus untuk gerejanya, khusus untuk orang-orang yang terus-menerus hidupnya dalam kekudusan dan dipimpin oleh Roh Allah. Ini kedatangan Tuhan tahap yang pertama. Ya. Saudara, yang disebut dengan pengangkatan. Apa yang terjadi? Kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat 17. Ini pada waktu pengangkatan kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya. Yang terjadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama, yaitu kubur-kubur orang benar pecah, orang benar yang mati dalam Tuhan sebelumnya
Mungkin hari-hari ini ada banyak orang benar yang mati. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena sakit, bahkan ada yang karena kena COVID dan sebagainya. Saudara-saudara, ada hamba-hamba Tuhan bahkan di seluruh dunia yang meninggal pada hari-hari ini sebelum Tuhan datang. Itu orang-orang benar, kubur-kuburnya akan pecah dan mereka akan bangkit. Ya, kenapa kuburnya pecah? Ini sebagai tanda, ini sebagai bukti terjadilah kebangkitan orang benar. Ada kebangkitan orang benar dan itu waktunya tidak sama dengan kebangkitan orang berdosa. Ya, saudara-saudara, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kemudian orang benar yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, lalu bersamaan dengan itu orang-orang benar yang masih hidup, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan. Yang kedua, tahap pertama, pengangkatan, rapture. Orang-orang benar yang masih hidup akan diubah, akan diangkat. Di situ dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, ini luar biasa. Tadi mudah-mudahan saudara ingat, ini terjadi untuk gerejanya. Ini terjadi untuk umatnya. Ini terjadi untuk orang benar. Ya, dan terjadinya di seluruh dunia. Orang-orang benar akan diangkat. Orang-orang benar akan ikut pengangkatan yang masih hidup. Tapi yang sudah mati akan mengalami kebangkitan. Saudara, terjadinya kapan? Kalau kita melihat peta zaman ini, saudara bisa memperhatikan dalam peta zaman, ya. Terjadinya di situ ada dua lingkaran kecil, saudara-saudara. Terjadinya sebelum Antikris, zaman Antikris, lingkaran yang kedua. Jadi ada 3,5 tahun yang pertama dan ada 3,5 tahun yang kedua. Di dalam 3,5 tahun yang pertama, apa yang terjadi? Gereja Tuhan disempurnakan. Gereja Tuhan mengalami ini yang disebut dengan, perhatikan baik-baik, baptisan api. Matius pasal 3 ayat yang ke-11 ada 3 baptisan. Yang pertama baptisan air, yang kedua baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah baptisan api. Apakah itu baptisan api? Baptisan api adalah ujian akhir, ujian penamatan. Saudara-saudara, ujian buat gerejanya lulus masuk pengangkatan, lulus rapture, diangkat oleh Tuhan. Jadi dalam 3,5 tahun yang pertama, gereja betul-betul, saudara-saudara, diolah dan disempurnakan. 3,5 tahun pertama terjadi kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Di 3,5 tahun pertama timbul pekerjaan 3 oknum Allah yang luar biasa. Pekerjaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan kekuatan kuasanya untuk menyucikan dan menyempurnakan gerejanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan di akhir 3,5 tahun yang pertama, kalau saudara lihat lingkaran ini, di situ Tuhan datang. Yang kedua, tahap yang pertama. Di awan-awan, ya,
Gerejanya diangkat. Bukan gedung gereja, kemudian gak ada gedung gereja masih tinggal dalam dunia. Tapi orang-orang benar, orang-orang cinta Tuhan, orang-orang yang menjaga hidupnya dalam kesucian, yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika tanda yaitu sangkakala Allah berbunyi, maka dia ikut dalam pengangkatan. Saudara-saudara, jadi terjadinya sebelum zaman Antikris. Setelah gereja diangkat, akan timbul masa kesukaran luar biasa, yaitu masa Antikris. Saudara-saudara, zaman Antikris ini sangat mengerikan. 3,5 tahun yang kedua ini begitu luar biasa. Terjadinya kebusukan dalam dunia. Dunia gelap bukan karena tidak ada lampu, bukan karena tidak ada listrik, tetapi kegelapan merajalela. Kebusukan saudara-saudara merajalela. Dosa meningkat dengan pesat. Pekerjaan setan, pekerjaan iblis di mana-mana. Dan orang-orang semua harus diberikan tanda meterai dari Antikris 666. Kalau tidak punya tanda itu, tidak bisa jual, tidak bisa beli. Maka semua orang dipaksa untuk menyembah Antikris itu dan mengikuti Antikris itu. Kalau tidak mau, mati. Kalau tidak mau, disiksa sampai mati. Ya, saudara-saudara, kalau ada orang yang tetap pada zaman itu karena tertinggal tidak ikut pengangkatan, maka ada pesan-pesan yang harus diperhatikan. Saudara yang tertinggal tidak boleh menyembah patung Antikris. Saudara yang tertinggal tidak boleh mengikut Antikris. Saudara yang tertinggal tidak boleh kena meterai Antikris. Jadi apapun yang terjadi tetap setia kepada Tuhan Yesus. Akibatnya juga akan dikejar, dihukum, disiksa sampai mati. Tapi kalau saya dan saudara hidup dalam kebenaran dan kesucian, waktu Tuhan datang tahap pertama itu, kita ikut dalam pengangkatan, tidak ikut dalam masa kesukaran besar. Ya, saudara, gereja yang tidak terangkat akan mengalami zaman Antikris. Dan gereja, saudara-saudara, setelah gereja dan Roh Kudus tidak ada dalam dunia, kegelapan pekat. Ingat, dalam Injil Matius dikatakan, gereja itu adalah terang dunia dan garam dunia. Lah, kalau terangnya diangkat, ya dunia jadi gelap. Sekarang gak bisa gelap pekat, saudara-saudara. Karena apa? Karena masih ada gereja. Gereja jangan dipikir gedungnya, karena masih ada orang-orang benar. Karena masih ada orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sehingga masih ada terang yang bersinar. Bukan gelap pekat. Tapi seandainya gereja diangkat, gelap dunia ini. Garam itu menghambat kebusukan. Ikan asin, ya, karena garam. Kebusukannya jadi terhambat. Gereja ini menghambat kebusukan. Tapi seandainya gereja diangkat, busuk dunia. Dosa merajalela sampai kepada puncak-puncak dosa. Itulah zaman Antikris. Ya. Nah, saudara-saudara, itu yang disebut dengan kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama. Sekarang kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua, untuk siapa ini? Kalau yang pertama untuk gereja, yang kedua untuk umum. Untuk seluruh dunia, untuk orang-orang berdosa yang tertinggal. Nah, ini Tuhan datang, ya, yang kedua, tahap yang kedua. Saudara, Tuhan Yesus dan orang-orang sucinya akan datang dan akan perang melawan Antikris, iblis, nabi palsu,
dan para pengikutnya. Itulah yang disebut dengan perang Harmagedon. Kapan terjadinya? Lihat peta zaman ini. Terjadinya di penghujung zaman Antikris. Di akhir 3,5 tahun yang kedua. Tuhan memerangi Antikris. Tuhan memerangi nabi palsu. Tuhan memerangi pengikut-pengikutnya, iblis. Apa yang terjadi dengan iblis, saudara-saudara? Iblis, setan-setan ditangkap dan dipenjarakan dalam satu penjara. Ini bukan penjara biasa. Ini yang disebut dengan abusos, lubang tanpa alas. Di penjara, ditangkap saudara-saudara, iblis, setan-setan. Antikris, nabi palsu, langsung dilemparkan ke dalam laut api, tasik api. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Dan setelah itu, dunia masuk dalam satu masa, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Zaman kerajaan 1000 tahun. Saya tidak sempat mengupas panjang lebar tentang zaman kerajaan 1000 tahun. Tapi dunia ini dipulihkan saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan iblis dan setan-setan gak ada. Maka dosa dan kutuk dosa gak ada. Dunia sangat damai. Oleh sebab itu disebut kerajaan damai 1000 tahun. Dipimpin siapa? Tuhan Yesus. Dan siapa? Orang-orang sucinya. Yang ikut pengangkatan tadi memimpin, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Wow. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun ada 2 jenis. Yang pertama yang memimpin, yang memerintah, yaitu Tuhan Yesus dan orang-orang sucinya, orang-orang kudusnya. Dan yang kedua, penduduk dalam kerajaan 1000 tahun. Saya tidak sempat kupas saudara-saudara, satu kali kita akan melihat lagi tentang hal ini. Ya. Nah, saudara, inilah terjadi pada akhir kerajaan Antikris. Akhir kerajaan Antikris, Tuhan datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya dan mengalahkan Antikris dan para pengikutnya. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kita lihat secara lebih detail lagi perbedaan 2 tahap kedatangan Tuhan Yesus. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara, perhatikan dengan baik-baik. Tahap yang pertama, kalau saya bicara tahap pertama, itu yang disebut dengan pengangkatan. Ini ingat dulu, tahap pertama pengangkatan. Tahap yang kedua, hari kedatangan Tuhan. Ya, tahap yang pertama sebelum zaman Antikris. Perhatikan peta zaman. Sebelum zaman Antikris. Tahap yang kedua, Tuhan datang. Nah, itu hari kedatangan Tuhan. Terjadinya pada akhir masa Antikris. Ya, untuk menamatkan Antikris. Untuk menghancurkan Antikris, nabi palsu dan para pengikutnya, iblis setan dimasukkan ke dalam penjaranya yang disebut dengan abusos atau lubang tanpa alas. Kedatangan Tuhan tahap yang pertama, tanggalnya rahasia. Ya, rahasia. Tahap yang pertama rahasia, pengangkatan itu rahasia tanggalnya. Oleh sebab itu terus meneruslah kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tanggal pengangkatan rahasia. Tetapi tanggal kedatangan Tuhan yang kedua, tahap kedua, itu bisa dihitung saudara-saudara.
Setelah kedatangan Tuhan tahap yang pertama, kedatangan Tuhan tahap yang kedua, 3,5 tahun setelahnya. Bisa dihitung itu. Ya. Nah, saudara, yang selanjutnya nama hari kedatangan Tuhan tahap yang pertama itu hari pengangkatan, dan tahap yang kedua hari yang besar dan dahsyat. Pengangkatan tahap pertama, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu tahap yang kedua. Selanjutnya peristiwa yang terjadi pengangkatan. Ini kita membaca kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai ayat 37. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saat kedatangan Tuhan ini serentak, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara membaca ini, serentak, bersamaan, dalam sekejap di seluruh dunia. Loh, Pak, kok bisa tahu? Coba saudara lihat. Pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Ini ada daerah-daerah yang sedang malam hari. Ya toh? Kalau di belahan dunia yang lain malam, di Indonesia siang atau pagi. Selisih berapa waktu? Iya kan saudara-saudara? Ini terjadi pada malam ketika orang sedang tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Kalau ada suami istri, salah satu sungguh-sungguh hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan terus menerus dalam kesuciannya Tuhan, itu yang diangkat pada waktu Tuhan datang, pada waktu pengangkatan tahap yang pertama ini. Tapi kalau seandainya satunya, yang lain tidak hidup dalam kekudusan, kesucian, sembarangan saja hidup, sangkakala berbunyi, gak dengar telinganya, dan gak ikut dalam pengangkatan itu, tertinggal. Pada waktu malam, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Terus ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Nah, ini sedang bekerja. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Mereka sedang bekerja. Bekerja pada waktu siang. Kalau ada 2 orang di ladang, coba lihat di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Jadi pengangkatan itu terjadi di seluruh dunia. Dan terjadinya bersamaan dalam sekejap mata saja. Perhatikan baik-baik ya. Saudara, itulah yang disebut dengan pengangkatan. Terus kemudian pada waktu selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi dalam tahap yang kedua? Terjadi perang Harmagedon. Ya, terjadi perang Harmagedon. Selanjutnya, saudara, Tuhan Yesus datang sebagai apa dalam tahap yang pertama? Dalam tahap yang pertama, Tuhan Yesus datang sebagai seorang pencuri. Tanggalnya nggak tahu. Loh, kok mencuri? Seakan-akan ini negatif. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, seorang pencuri ketika dia mencuri barang yang berharga tentunya. Siapa yang berharga? Siapa yang berharga? Gereja. Siapa yang berharga? Saya dan saudara-saudara. Pada waktu kedatangan Tuhan, kalau hidup kita pada saat itu
indah, menyenangkan Tuhan. Ini berharga di mata Tuhan. Dan itu yang diambil. Itu yang diangkat, saudara-saudara. Tanggalnya gak ada yang tahu. Pencuri datang, gak ada yang tahu kapan pencuri itu datang. Ya, Roh Kudus menolong kita bisa memahami ini. Kedatangan Tuhan tahap yang kedua sebagai raja, ya, sebagai raja. Nah, kalau ini kita bisa lihat tadi bisa dihitung 3,5 tahun setelah kedatangan Tuhan tahap yang pertama. Kedatangan Tuhan tahap yang pertama, saudara, sebagai mempelai laki-laki. Mempelai wanitanya siapa? Ya gereja yang diangkat tadi. Sebagai mempelai laki-laki. Kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua, saudara-saudara, sebagai hakim yang menjatuhkan hukuman. Ya, dia jatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berdosa, kepada antikris, kepada nabi palsu, kepada orang-orang yang hidup terus dalam dosa. Dijatuhi hukuman. Tahap yang pertama, pengangkatan, itu untuk gereja. Gereja sebagai mempelainya. Haleluya. Roh Kudus tolong kita mengerti ya. Saudara, cara kedatangannya tahap yang pertama tersembunyi. Enggak semua bisa lihat. Akibatnya semua tahu. Banyak orang hilang. Hilang misterius, hilang. Di seluruh dunia. Suami-suami yang gak bertobat ketika tidur satu ranjang tiba-tiba dia bangun, saudara-saudara mau ke kamar mandi lihat loh istrinya kok gak ada, kemana? Bajunya ketinggalan, kemudian ya semua barang-barang yang dipakainya ketinggalan. Tapi kemana istrinya? Hilang, saudara-saudara. Tersembunyi, ya. Terus kemudian tahap yang kedua umum, kelihatan. Jelas. Tujuan kedatangannya tahap pertama untuk meluputkan dan melepaskan umatnya dari masa antikris. Masa aniaya besar. Tetapi tahap yang kedua untuk menghukum pemberontakan antikris, nabi palsu dan para pengikutnya. Kedatangan Tuhan tahap yang pertama khusus untuk umat Tuhan. Kedatangan Tuhan tahap yang kedua, saudara-saudara, untuk seluruh orang yang ada di muka bumi. Kedatangan Tuhan tahap yang pertama, dia datang di awan-awan. Kalau ada lagunya, Tuhan datang di awan-awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Atau ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Itu kedatangan tahap yang pertama, pengangkatan. Ya, secara khusus untuk umat Tuhan dan di awan-awan. Tetapi kedatangan Tuhan tahap yang kedua mendarat di bumi. Tempatnya juga sudah diberitahukan itu, yaitu di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat yang keempat. Kedatangan Tuhan tahap yang pertama. Sama siapa dia datang? Sama malaikat-malaikatnya. Ini bedanya. Kedatangan Tuhan tahap pertama sama malaikat-malaikatnya. Kedatangan Tuhan tahap yang kedua bersama-sama dengan orang-orang sucinya. Ya, saudara-saudara, ini berbeda. Arti kedatangannya untuk tahap yang pertama, pengharapan yang penuh berkat dan kesukaan yang sangat besar. Tapi tahap yang kedua, ini bukan pengharapan, ini adalah hari murka, hari yang dahsyat. Ya, hari murka, hari yang dahsyat. Bagi orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan, ketika saatnya tiba, kedatangan tahap yang pertama, sangat sukacita, sangat gembira. Menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan.
gembira, sukacita. Tapi ketika tahap yang kedua, orang-orang yang ada di atas muka bumi sangat ketakutan, meratap, saudara-saudara, nangis, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya hanya bisa menyampaikan tanda-tanda ini. Tapi pilihan di tangan kita. Enggak ada cara lain hidup pada akhir zaman ini. Apalagi kita ada di penghujung akhir zaman. Hiduplah menyenangkan Tuhan. Satu sikap hidup, yaitu berjaga-jaga. Ini ayat terakhir yang akan kita baca. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah. Ingat tahap yang pertama nggak tahu tanggalnya. Tapi kita siap-siap. Pencuri datang nggak mau kasih tahu. Tapi orang yang bersiap-siap, satu kali Tuhan datang, pengangkatan. Sukacita. Tadi disebut hari yang penuh sukacita. Itu yang disebut dengan hari yang mulia. Ketemu Tuhan di awan-awan. Masuk dalam kesukaan yang besar. Ayo umat Tuhan. Saya mau serukan kepada kita semua. Hiduplah berjaga-jaga. Jangan ngawur. Jangan sembarangan hidup. Jangan seenak-enaknya saja. Nanti kalau Tuhan datang tahap yang pertama pengangkatan ini, akan ada banyak orang meskipun disebut orang Kristen, tapi ketinggalan. Pertanyaannya, loh kok bisa Pak? KTP-nya Kristen kok ketinggalan? Karena hidup sembarangan. Karena hidup dalam dosa. Karena melakukan perbuatan daging dan hawa nafsu. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang hidup berjaga-jaga. Punya persekutuan yang manis dengan Tuhan. Punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak hari ini. Pada saat saudara mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Ada yang kurang, ada yang salah. Perbaiki, minta ampun sama Tuhan. Biarlah hidup saya dan hidup saudara-saudara makin menyenangkan Tuhan. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia sedang bergelora. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi pujian ini. Zaman sekarang berjagalah, Yesus. Lihat dunia bergelora. Terdengarlah sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ayo nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang berjagalah, Tuhan tolong kami. Lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saya mengundang saudara nyanyi pujian ini dengan sungguh. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia
gelora. Terdengarlah sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Roh Kudus, tolonglah kami yang hidup di penghujung akhir zaman ini, menantikan kedatangan Tuhan, hari yang mulia, hari yang penuh sukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba-Mu rindu supaya setiap umat Tuhan hidupnya berjaga-jaga, berdoa, punya persekutuan yang manis, yang intim dengan Tuhan. Tidak diikat dosa dan tidak melasatkan daging dan hawa nafsu. Supaya ketika hari yang mulia, hari yang penuh pengharapan, Tuhan datang bersama-sama para malaikat di awan-awan, kami ikut serta. Kami menyambut kedatangan Tuhan itu. Ini adalah hari yang penuh pengharapan dan kesukaan yang besar. Mari berkat-Mu ke atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini menyampaikan dengan sederhana, tolonglah kami bisa menangkap dan memahami supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di penghujung ibadah ini, kami tetap mohonkan belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Pulihkan dan berkati Indonesia. Berkati Tuhan. Bahkan kota-kota di mana kami tinggal, tempat-tempat di mana kami tinggal, berkati, limpahkan dengan damai dan sejahtera Tuhan. Pemulihan terjadi. Juga tolong saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami COVID-19 ataupun sedang mengalami dampaknya karena pandemi yang masih sedang berlangsung ini. Hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Saudara-saudara yang sakit, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan itu. Saudara yang dalam kekurangan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Tuhan memberkati saudara-saudara, menolong dan memulihkan kita. Keluarga-Mu penuh damai sejahtera. Ujung ibadah ini kembali kami mohonkan berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun memberkati, menyertai, menolong kita mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Makasih ya Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita belajar tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini, ketika saudara melihat, mendengar, saudara tidak diombang-ambingkan oleh macam-macam hal yang lain, tetapi saudara bisa mempersiapkan hidup dengan sebaik-baiknya. Bagaimana persiapan hidup yang sebaik-baiknya? Hidup dengan berjaga-jaga, hidup dengan sungguh-sungguh, api yang tetap menyala-nyala dan semakin mengasihi Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan, dan saya sebagai gembala, saya sebagai seorang hamba Tuhan mengajak, ayo semua, saudara dimanapun berada, makin sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap umatnya, dan dimanapun saudara berada boleh mengalami damai dan sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Shalom.